Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Fanuwasil kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahil Ahad. Dan kemarin kita sebutkan beberapa muqaddimah tentang sifat al-istiwa. Dan apa perbedaan antara sifat istiwa dan sifat al-ulu? Apa perbedaan sifat istiwanya Allah dengan sifat tingginya Allah? Kemarin kita sebutkan. Ada sekitar 3 perbedaan. Aba Rayhan. Naam, ahsant. Al-istiwa sifat fi'liyah, perbuatan. Naam. Adapun al-ulu, ketinggian Allah, itu sifat dzatiyah. Karena setelah Allah menciptakan al-arsh, maka Allah tidak langsung istiwa di atas arsh, tapi Allah sudah tinggi di atas arsh. Istiwa itu ketinggian yang khusus. Nah, yang kedua, itu dia. Yang kedua, istiwa adalah ketinggian yang khusus. Istiwa adalah ketinggian yang khusus. Sementara al-ulu ketinggian yang umum. Al-ulu ketinggian yang umum. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara istiwa dan ulu. Kalau istiwa berkaitan dengan pihak lain, yakni arsh, maka Allah dikatakan istiwa di atas arsh. Maka tidak boleh dikatakan Allah istiwa di atas bumi. Tidak boleh dikatakan Allah istiwa di atas bumi, akan tetapi dikatakan Allah tinggi di atas bumi. Wadah? Akan tetapi mungkin Allah istiwa di atas selain arsh, mungkin, tapi kita tidak menetapkan itu karena kita nggak tahu. Kan itu yang Allah kabarkan, Allah hanya istiwa di atas arsh. Udah sampai di situ. Apakah Allah istiwa di atas selain arsh sebelum arsh itu diciptakan? Mungkin, tapi tidak ada dalilnya. Nah, dan Allah ketika istiwa meninggi di atas arsh tidak membutuhkan arsh, dan arsh tidak menopang Allah, karena ini diantara bentuk menetapkan kaifiyah yang tidak ada ilmunya di sisi kita. Tidak sebagaimana yang dikatakan orang-orang Jahmiyah, kan gitu. Oh, kalau Allah istiwa di atas arsh berarti arsh itu menahan Allah. Nah, ini kan menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kemarin istiwa kita sebutkan ada 4 makna. Yang pertama, istiwa tidak digandengkan dengan huruf muta'addi, tidak digandengkan dengan huruf. Maka maknanya apa? Nah, ahsant. Maknanya sempurna. Sebagaimana Allah katakan, falamma balagha ashuddahu wastawa. Ini Nabi Musa. Taib. Kemudian istiwa digandengkan dengan huruf. Ada 3 huruf. Yang pertama, digandengkan dengan huruf ila. Istawa ila. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan di dua ayat. Thumma istawa ila sama. Apa artinya? Ada 2 ucapan dari kalangan ahli ilm. Yang pertama artinya meninggi. Yang kedua artinya mengarah, menuju. Yang pertama, mereka menafsirkan meninggi. Yang kedua, mereka menafsirkan mengarah atau menuju. Dan ketika kita katakan meninggi bukan berarti Allah sebelumnya di bawah arsy atau di bawah langit kemudian naik sebagaimana makhluk, enggak.
Allah Jalla wa'ala senantiasa zatnya itu di atas seluruh makhluk. Ini kaidah yang sudah difahami secara akal dan syariat. Allah senantiasa di luar makhluk dan di atas makhluk. Jadi jangan difahami Allah di bawah langit kemudian naik ke atas langit sebagaimana manusia, kan gitu, naik ke atas atap. Maka ini adalah bentuk menyamakan Allah dengan kaifiyat sifat makhluk. Maka kita tidak meyakini kaifiyat sifat Allah sebagaimana kaifiyat sifat makhluk. Taib. Kemudian istawa digandengkan huruf waw, ya kan? Istawa al-ma' wal khashab, artinya menyamai. Artinya menyamai. Dan ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istiwanya Allah di atas arsy dengan huruf apa? Ala. Nah, ada 7 ayat kita sebutkan kemarin. Maka tidaklah kata para ahli bahasa makna istawa digandengkan dengan huruf ala kecuali maknanya apa? Meninggi dan di atas. Kecuali maknanya meninggi dan di atas. Bahkan kemarin kita ucapkan atau kita sebutkan ulama bahasa, kan gitu, ketika ada yang mengatakan bahwa istiwa artinya menguasai, ay istaula, katanya uskut, diam kau. Tidaklah kalimat istaula artinya menguasai dikatakan kecuali sebelumnya terjadi perseteruan dan pertikaian, illa ba'da tadad. Jadi kalau dikatakan Allah istiwanya Allah di atas arsy artinya istaula, arti Allah menguasai arsy, berarti ada sebelum Allah yang menguasai arsy, kemudian apa? Allah kalahkan pihak tersebut, kemudian Allah kuasai. Subhanallah. Ini lebih parah dibandingkan menetapkan sifat ketinggian. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisa'iril muslimin madhhabu ahli sunnati fi sifatil istiwa'i 'alal arsy. Akidah dan metode ahli sunnah pada penetapan sifat istiwa Allah di atas arsy. Qala al-muallif ya'taqidu ahlus sunnah wal jamaah anna Allah ta'ala istawa 'ala al-'arsy, ay annahu fa'ala fi'lan qama bi dzatihi subhanahu muta'alliqun bil 'arsy. Ahlus sunnah meyakini Allah itu istiwa di atas arsy, ay meninggi, melakukan sebuah aksi bahwa Allah meninggi di atas al-arsy. Dan sifat istiwa ini berkaitan dengan al-arsy. Wa anna hadha al-fi'l kana ba'da khalqis samawati wal ard. Dan perbuatan itu artinya meningginya Allah di atas arsy ketinggian yang sifatnya perbuatan, dan tentunya ketika kita katakan meningginya Allah di atas arsy, jangan difahami bahwa sebelumnya Allah itu tidak di atas arsy, tapi ketinggian yang sifatnya ada kedekatan, ketinggian yang khusus. Udah kemarin kita sebutkan, semua yang istiwa di atas sesuatu maka dia tinggi di atas sesuatu itu. Wadah? Jadi kapan istiwa Allah terjadi di atas arsy? Nah, ahsant. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi.
Waqad naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-ijma' ala dhalik. Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan ijma' atas apa yang kita kemukakan, bahwa Allah istiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Haitsu yaqulu, ketika beliau berkata, Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-salafu wal a'immatu yaqulun, para salaf dan para a'immah mereka berkata, innallaha fawqa samawatihi mustawin ala arsyihi ba'in min khalqihi kama dalla ala dhalika alkitab wa sunnah wa ijma' salaf al-ummah. Sesungguhnya Allah di atas langit, istiwa di atas arsy-Nya, dan terpisah dari makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah dan ijma' salaful ummah. Ini beliau sebutkan di kitab Majmu' al-Fatawa. Taib. Kemudian aqidatu ahlus sunnah wal jamaah fi sifatil istiwa laha thalath muhaddadat. Ada 3 perkara yang perlu kita tegaskan di dalam akidah ahlus sunnah dalam menetapkan istiwa Allah. Ada 3 perkara secara umum akidah ahlus sunnah menetapkan sifat istiwa. Yang pertama, al-muhaddad al-awwal, yakni poin yang pertama, batasan yang pertama, annal istiwa'a fi'lun yaqumu bidzatillah. Yang pertama, istiwa itu adalah perbuatan yang Allah lakukan dengan zatnya. Yani Allah melakukan perbuatan, di antaranya istiwa. Fahuwa min jinsil af'ali allati taqumu bidzatillah. Maka ini di antara bentuk perbuatan Allah, aksi yang Allah lakukan. Makanya kata para ulama, orang-orang Arab tidak mengenal antara yang mati dan yang hidup kecuali dengan perbuatan. Orang-orang Arab tidak mengenal yang mati dan yang hidup kecuali dengan melakukan perbuatan. Nah, mithlu al-maji, seperti Allah juga disifatkan dengan melakukan perbuatan datang, ya kan? Wal ityan, wal kalam, berbicara, wal rahmah, mengasihi, wal ghadab, murka, wa nahwu dzalik. Ini yang pertama, bahwa istiwa itu adalah perbuatan yang Allah lakukan dengan zatnya. Yang kedua, al-muhaddad ats-tsani, yang kedua, annahu sifatun khabariyatun, bahwa istiwa ini adalah sifat khabariyah, sifat khabariyah, ay innahu la ilma lana biha illa an tariqil wahyi faqat. Artinya apa makna sifat khabariyah? Sifat yang tak mampu diketahui kecuali dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Wadah? Sifat yang tidak mampu diketahui manusia kecuali melalui wahyu. Berbeda dengan sifat tingginya Allah di atas seluruh makhluk, maka dia sifat akliyah juga. Jadi bukan hanya Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluk, tapi akal juga. Kemarin sudah kita sebutkan tentang penetapan Ahlu Sunnah menetapkan sifat ketinggian Allah di atas seluruh makhluk dengan ucapan Al-Imam Ahmad. Nah, dengan apa? Metode penciptaan, kan gitu. Ketika Allah menciptakan makhluk, maka di mana makhluk ini? Apakah di dalam zat Allah atau di luar zat Allah? Maka jelas jawabannya di luar zat Allah. Kemudian ketika di luar, apakah Allah masukkan makhluknya ke dalam zatnya atau dia biarkan di luar? Maka jawabannya Allah biarkan di luar. Kemudian di mana posisi makhluk itu? Apakah di atas Allah, apa di bawah Allah? Jelas di bawah Allah. Nah, ini kan akal. Baik.
Walau lam yukhbirna Allah Ta'ala bi annahu istawa lam nakun na'lam bi istiwa'ihi. Sekiranya lah kalau bukan Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan sunnah bahwa Allah istiwa di atas arsy, maka kita tidak akan pernah mengetahuinya. Berbeda dengan sifat ketinggian Allah Jalla wa'ala, itu fitrah. Kemarin sudah kita sebutkan dalil fitrah kan gitu. Manusia berdoa walaupun mungkin dia enggak membaca Al-Quran, enggak mengetahui dalilnya adanya ketinggian Allah di dalam Al-Quran kan gitu, di atas seluruh makhluk, tapi dia merasakan secara fitrahnya Allah itu di atas seluruh makhluk. Berbeda dengan istiwa. Istiwa ini ketinggian yang khusus yang membutuhkan dalil. Jadi yang menetapkannya itu bukan hanya akal, tapi harus dengan wahyu gitu. Jadi istiwa ini dalilnya hanya pada wahyu. Taib. Kemudian yang ketiga, al-muhaddad al-thalith, anna istiwa Allah Ta'ala tajaddad ba'da khalqis samawati wal ard kama akhbarana Allah Ta'ala fahuwa laysa fi'lan qadiman. Bahwa istiwanya Allah di atas arsy, istiwanya Allah di atas arsy dikatakan dalam bahasa Arab tajaddad. Makna tajaddada berregenerasi. Artinya sebelumnya Allah tidak istiwa di atas arsy, kemudian Allah ciptakan arsy dan Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Bukan qadim, artinya tidak dikatakan bahwa Allah tidak memiliki permulaan kemudian Allah istiwa di atas arsy. Enggak, tapi ada momennya gitu. Apa istilahnya kalau bahasa Indonesia? Ada momentumnya. Ada keadaan di mana Allah belum istiwa di atas arsy, tapi Allah sudah tinggi di atasnya. Kemudian setelah Allah ciptakan langit dan bumi, istiwa Allah di atas arsy. Wah, ini yang dikatakan tajaddad. Wah. Waqad sahha an Ibni Abbas annahu qala, dan telah sahih dari sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau berkata, Inna Allah istawa ala arshihi qabla an yakhluqa syai'an fakana awwal ma khalaqa al-qalam fa amruhu an yuktab atau an yaktub ma huwa kain ila yaumi al-qiyamah. Sesungguhnya Allah istiwa di atas arsy-Nya sebelum menciptakan sesuatu. Maka yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam, yakni pena. Kemudian Allah memerintahkan pena untuk mencatatkan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Athar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Ajurri di kitab Syariah dan Al-Imam Ibn Battah di kitab Al-Ibanah Al-Kubra. Wala ta'aruda baina qawlihi wa baina ma fil Qur'an, falaysa fil Qur'ani nafyun liistiwa'i Allahi 'ala al-'arsy qabla khalqis samawati wal ard, wa innama ghayatu ma fihi anna Allah tajaddada lahu al-istiwa' ba'da khalqihima. Yani hadhihi al-fa'idah muhimmah. Maka tidak ada kontradiksi antara apa yang dikatakan Abdullah ibni Abbas dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Di dalam Al-Quran tidak ada penafian bahwa Allah istiwa di atas arsy sebelum menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi istiwa Allah itu beregenerasi. Istiwanya Allah beregenerasi di atas al-arsy. Naam, hadha huwa adh-dhahir. Yang jelas kita fahami, khususnya bagi orang-orang awam, bahwa istiwa itu artinya meninggi. Istiwa artinya meninggi.
sifat meningginya Allah di atas arsy. Kemudian bagaimana? Allah alam. Ya kan? Bagaimana? Allah alam. Maka kita enggak mengetahui lebih dari itu. Karena kalau udah kita bayangkan, cuman Allah istiwa di atas arsy, kita bayangkan arsy, maka akan jatuh kepada tamtsil, menyamakan kaifiyat sifat Allah dengan kaifiyat sifat makhluk. Nah, kemudian para ulama menafsirkan istiwanya Allah di atas arsy ada sekitar 4 makna. Sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Ibnul Qayyim di kitab beliau An-Nuniyah. Yani kitab Nuniyah ini bait syair tapi isinya perkara-perkara akidah, masail-masail akidah. Beliau berkata, Ibnul Qayyim rahimahullah, tentang menafsirkan sifat istiwa, falahum ibaratun 'alaiha arba'u qad hussilat li farisi at-ta'ani wa hiya istaqarra wa qad 'ala wa kadhalika irtafa'a alladhi ma fihi min nukrani wa kadhaka qad sa'ida alladhi huwa rabi'un wa Abu Ubaidah sahib asy-Syaibani yakhtaru hadha al-qawla fi tafsirihi adra min al-jahmi bil Qur'ani. Dulu waktu kita belajar sama masyayikh kita di Yaman, beliau mentalkin satu-satu tulab untuk menghafalkan bait syair ini. Falahum ibaratun alaihi arba'un qad hussila li farsi at-ta'ani wa hiya istaqarra wa qad ala wa kadhalika taf'al alladhi ma fihi min nukrani wa kadhaka qad sa'ida alladhi huwa rabi'un wa Abu Ubaidah sahib asy-Syaibani yakhtaru hadha al-qawla fi tafsirihi adra minal jahmi bil Qur'ani. Satu-satu ditunjuk orangnya. Fulan baca, fulan baca, fulan baca. Nah, taib. Dari bait syair ini kata Ibnu Qayyim, di antara tafsir istiwa itu adalah istaqarra. Istaqarra artinya menetap, konsisten. Akan datang penjelasannya biidznillah. Kemudian ala, meninggi. Yang kedua ala, meninggi. Kemudian yang ketiga irtafa'a, artinya meninggi juga. Kemudian sa'ida, kemudian sa'ida artinya naik, kan gitu, naik. Maka maknanya apa? Sama kan gitu. Maka maknanya sama, ya ini mutaqarib. Taib. Istiqrar artinya yang bisa maknanya konsisten. Kemudian apakah boleh menafsirkan istiwa artinya bersemayam? Menafsirkan istiwa artinya bersemayam sering kita baca kan di tafsir-tafsir terjemahan bahasa Indonesia. Maka wallahu a'lam, maka perlu dilihat secara bahasa Indonesia apa arti bersemayam. Apa arti bersemayam? Kalau arti bersemayam adalah duduk, maka kita katakan, walaupun ada sebagian riwayat menafsirkan istiwanya Allah di atas arsy adalah duduk, tapi semua riwayatnya dhaif. Semua riwayatnya dhaif. Maka udah kita tinggalkan tafsiran-tafsiran yang lemah. Kita katakan meninggi di atas. Kan itu kalau makna bersemayam adalah duduk. Tapi kalau bersemayam artinya meninggi di atas, kan gitu, maka mungkin masih bisa dipakai. Maka perlu di cross check lagi makna bersemayam. طيب ولكن الظاهر بعد استقراء كلام أئمة السلف أنهم فسروا الاستواء بستة معان. طيب
Tapi kalau kita baca seluruh tafsiran para salaf, maksudnya ini tanpa melihat dulu mana yang sahih kan gitu, tapi kita dapatkan dulu, ini dikatakan sabar dalam istilah usul. Kita keluarkan dulu apa saja yang para salaf menafsirkan. Masalah benar atau enggak bukan di sini dulu bahasannya. Mana yang sahih atau enggak sahih bukan di sini dulu bahasannya. Tapi kita dapatkan salaf menafsirkan istiwa itu dengan 6 makna atau 6 padanan kata. Lebih dari 4 sebenarnya. Baik. Yang pertama, al-ulu, tinggi. Sebagaimana Allah katakan tsumma stawa 'alal arsy. Dan ini tafsiran para ulama seluruhnya ijma', begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Mujahid, Ibnul Abbas, Abdullah bin Abbas, kemudian Tha'lab dan para ulama yang lain. Tidak ada khilaf di sini. Ijma' bahwa makna istiwa ala artinya tinggi di atas. Makna yang kedua, irtafa'a, meninggi. Meninggi. Makanya bahasa Indonesia Allah alam susah mencari padanan kata yang paling tepat untuk mengungkapkan kalimat bahasa Arab ini. Irtafa'a, meninggi. Wa hadzal qaul abbara bihi Ibnu Abbas. Ini juga disebutkan oleh Abdullah Ibnu Abbas wa Abu Aliyah wal Hasan al-Basri wal Khalil ibni Ahmad wa ghairihum. Kemudian makna yang ketiga, sa'ida, naik. Mungkin juga kalau bisa sebagian bahasa Indonesia mungkin diterjemahkan dengan memanjat, ya kan, naik. Tapi kita tinggalkan memanjat karena mungkin bisa jadi terjadi apa, susah payah. Karena mungkin bisa jadi masuk ke dalam kaifiyat makhluk, itu maksudnya. Kita bilang aja naik ke atas. Wa abbara bihadza ta'bir Abu Ubaidah Al-Qasim ibn Salam wa Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna wal Farra wa ghairuhum. Di antara yang menafsirkan istiwa ala itu siapa? Dengan naik. Nah, yakni apa? Abu Ubaidah Al-Qasim ibn Salam, Ma'mar ibn Muthanna dan Farra. Baik. Makna yang keempat, istaqarra, konsisten atau menetap, ya kan? Konsisten atau menetap. Wa mimman 'abbara bihadza at-ta'bir Ibnu Abbas wa Mujahid wal Kalbi wa Ibnu al-Mubarak. Baik, yang di antara menafsirkan istiwa dengan menetap di antaranya Abdullah bin Abbas, kemudian Mujahid murid Ibnu Abbas, kemudian Al-Kalbi wa Abdullah ibn Mubarak wa Ibnu Qutaybah wa Ibnu Abdul Bar wal Qassab wa Abul Hasan Al-Karji wa ghairuhum. Walaupun sebagian ulama mengingkari tafsiran ini, di antaranya seingat ana Az-Zahabi rahimahullahu taala. Naam, wa qad abda Az-Zahabi tahaffuzan ala lafdh istaqarra, menetap katanya, atau tinggal menetap, jangan ditafsirkan dengan ini. Faqala ba'da an dzakara qaul al-Kalbi wa Mujahid qultu la yu'jibuni qawluhu istaqarra. Kata Az-Zahabi, aku enggak suka dengan tafsiran istiwa ini dengan menetap. Bal aqulu kama qala al-Imam Malik, bahkan aku mengatakan sebagaimana dikatakan al-Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, ay al-'ulu wal irtifa', meninggi dan di atas. Kemudian al-makna al-khamis, makna yang kelima adalah fauq, di atas. Makanya Nabi bilang untuk mencari padanan kata bahasa Indonesia susah. Allah alam, fauq di atas, ulu di atas. Pertama karena lemahnya bahasa Indonesia kita dan sedikitnya memang perbendaharaan bahasa Indonesia secara umum. Waqad warada isti'malu lafdhah fawq fi at-ta'bir 'an al-istiwa' an 'adadin min a'immatis salaf.
dan telah datang ungkapan istiwa ini dengan fauq, di atas, dari kalangan para a'immatis salaf. Wa mimman ista'malahu, di antaranya yang menggunakan kalimat fauq adalah Ikrimah maula Ibn Abbas, kemudian Malik ibn Dinar, kemudian Ad-Dhahhak ibn Muzahim, kemudian Jarir ibn Atiyah Al-Khatfi wa ghairahum, dan selain mereka. Taib. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ini yang seru. Al-ma'na sadis, makna yang keenam, al-julusu wal qu'ud, duduk. Tafsiran istiwa dengan duduk. Kemarin tadi udah kita sebutkan, ini kita keluarkan dulu apa saja yang para salaf menafsirkan. Masalah benar atau enggaknya bukan di sini pembahasannya, kan gitu. Yang disepakati oleh para ulama apa? Meninggi dan di atas, al-ulu wal irtifa'. Adapun yang lain-lainnya itu bukan pembahasan. Makanya supaya jangan apa? Jangan diilzam ahlul bid'ah kita. Nah, tapi kita dapatkan asarnya karena kita berpatokan dengan Al-Quran dan Sunnah. Taib. Wa qad jaa isti'malu hadzal lafdh fi 'adadin min al-ahadits al-marfu'ah wa 'ala al-qawl bi'adam thubutiha. Walaupun datang penggunaan kalimat duduk untuk menafsirkan istiwa di sebagian hadis yang marfu. Kemarin Anda sebutkan hadisnya enggak ada marfu. Rupanya ada marfu, tapi tidak apa? Tidak sahih. Tidak sahih. Faqad jaa isti'malu hadzal lafdh an 'adadin min a'immatis salaf wa mimman ruwiya anhu isti'malu hadza al-lafdh Ibnu Mas'ud. Di antara yang menafsirkan istiwanya Allah di atas arsy dengan duduk adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian Abdullah ibn Abbas, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian Ikrimah maula Ibn Abbas, kemudian Umar Ibn Abdul Aziz, kemudian Mujahid, Sufyan Ats-Tsauri, wa Waqi' Ibn Al-Jarrah, kemudian Al-Imam Ahmad wa Al-Imam Ad-Darimi wa ghairahum. Wadah? Taib. Di sini faedah di footnote di hasyiah nomor 1, tafsiru istiwa Allah, tafsiru istiwa illahi 'alal arsy bil julusi wal qu'udi kullu asanidihi fiha nadharun. Penafsiran istiwanya Allah di atas arsy dengan duduk, seluruh hadisnya pada sanadnya itu diperselisihkan, yakni fiha nazar, artinya tidak akan lepas dari ucapan para ulama, ada yang mendhaifkannya. Wala yalzam, lihat ini faedah, wala yalzam min itsbatihi lawazim batilah aw an yaqtadi an-naqs idza sahhat asaniduhu. Maka tidak menjadi konsekuensi apabila hadisnya sahih bahwa istiwa Allah di atas arsy artinya Allah duduk di atas arsy, bahwa ini sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak menjadi konsekuensi sekiranya pun sahih. Makanya jangan difahami duduknya Allah sekiranya hadisnya sahih dengan duduknya kita manusia sekarang, kan gitu. Wadah. Yang jelas kita pahami duduk dengan duduk yang layak bagi Allah, yang tidak sama dengan makhluk manapun, al-qadar al-mushtarak dan al-qadar mumayyiz. Kalau hadisnya sahih, tapi sebagaimana disebutkan hadisnya tidak sahih, karena mungkin ada sebagian ulama ahlu sunnah yang mensahihkan hadisnya, ya kan?
Ada ulama ahlu sunnah yang mensahihkan hadisnya, tapi bukan berarti mereka menyamakan Allah duduk sebagaimana duduknya makhluk di atas kursi. Nah, walakin tarkuhu awla li dha'fi asanidihi. Akan tapi kita tinggalkan tafsiran ini karena lemahnya sanadnya. Makanya subhanallah ahlu sunnah ahlul athar. Kita bukan menolak karena berarti kalau duduk Allah di atas arsy macam manusia lah ini. Enggak kayak gitu konsepnya. Ada dalilnya kita tetapkan. Bukan pakai hawa nafsu, bukan kayak orang aklaniun, bukan kayak orang filsafat. Ini enggak masuk akalku. Baru ditinggalkannya kan gitu. Nah, sebagaimana ada risalah, insyaallah mungkin kapan-kapan bisa kita baca, namanya Fathu Ali al-Quddus fi tahqiq tafsir al-istiwa' bil qu'ud wal julus. Fathu Ali al-Quddus fi tahqiq tafsir al-istiwa' bil qu'ud wal julus. Penulisnya namanya Sami bin Mahmud. Nah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Qala al-muallif والآثار الواردة عن السلف في إثبات الاستواء على العرش والتعبير عنه بالألفاظ السابقة كثيرة مستفيضة. Asar-asar yang datang dari para salaf ketika menetapkan sifat istiwanya Allah di atas arsy dengan lafaz yang kita sebutkan yang 6 tadi, itu sangat banyak. Waqad adraka ba'du ulama al-kalam anna دلالات النصوص الشرعية وآثار أئمة السلف على إثبات صفة الاستواء قوية ولكنهم لم يأخذوا بذلك لقوة الشبهة لديهم. Sungguh ulama al-kalam, orang-orang ahli al-kalam, ketika mendapatkan ucapan-ucapan para salaf menafsirkan istiwanya Allah di atas arsy, artinya tinggi, itu sangat-sangat banyak, macam ombak yang enggak bisa ditepis. Tapi kenapa? Karena kuatnya syubhat Aristoteles, syubhatnya ilmu filsafat di kepala mereka, sehingga mereka dorong dalil-dalil yang sangat banyak itu. Nah, wa mimman sana'a dzalika Abu Abdullah Al-Qurtubi. Al-Qurtubi sahib tafsir. Al-Qurtubi Asy'ari. Makanya hati-hati dengan tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi di antara ahli al-kalam, akidahnya Asy'ari. Fa innahu ba'da an dzakara ikhtilaf al-ummah fi ma'na al-istiwa' 'ala al-'arsy ila 14 qawlan. Yani dia menyebutkan bahwa umat ini berselisih tentang makna istiwa'nya Allah di atas arsy dengan 14 pendapat. Ini kata Al-Qurtubi. Padahal kita sudah sepakat tentang makna istiwa itu meninggi dan di atas apabila digandengkan dengan huruf ala. Tapi inilah cara mereka kan gitu. Kata mereka banyak ulama salaf menafsirkan ini itu. Berarti enggak boleh kita pastikan salah satunya. Mereka kalau menolak langsung enggak bisa kan gitu. Dikaburkan gitu. Inilah cara orang-orang ahlul bid'ah sekarang. Masalah nanti maulid, ini kan khilaf. Janganlah saling membantai. Ini kan masalah khilafiyah loh. Saling berdamailah, jangan saling mengingkari. Inilah cara apa? Orang yang tidak punya hujjah. Dibilangnya khilaf supaya apa? Jangan saling mengingkari, udah. Nanti syirik pun orang-orang Yahudi dan Nasrani bisa berhujjah nanti. Ini masalah khilaf, jangan kalian ingkari kami kan. Kalau kayak gitu hujjahnya kan itu. Baik. Dzakara Al-Qurtubi di kitabnya Al-Asna fi Syarh Asma'il Husna. Wa adhharu hadhihi al-aqwal, lihat kata Al-Qurtubi, kemarin ada debat orang Thailand sama orang Thailand, debat masalah ini juga, masalah Al-Qurtubi. Tapi pakai bahasa Melayu, di YouTube ada, mungkin bisa antum tonton. Namanya Siwan Syukri. Qala wa adhharu hadhihi al-aqwal wa in kuntu la aqulu bihi wa la akhtar
Kata Al-Qurtubi, yang paling tepat penafsiran istiwa, walaupun aku tidak mengatakan ucapan ini dan aku tidak memilihnya, ini kata, ma tadhaharat alaihi al-ay wal akhbar, yakni atas apa yang ditunjukkan oleh ayat dan hadis, annallaha subhanahu ala arsyihi kama akhbara fi kitabih. Subhanallah, dia akui bahwa Allah di atas arsy-Nya tinggi sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Ini kata Al-Qurtubi. Wa ala lisani nabihi bila kaifin, dan sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh nabinya tanpa membagaimanakannya. Ba'in min jami'i khalqihi, terpisah Allah dari makhluknya, kan gitu. Allah terpisah dari makhluknya. Hadza jumlatu madhhabi salaf as-salih fima naqala anhum as-thiqat. Inilah madhab as-salafus salih yang dinukilkan orang-orang yang thiqat. Dia akui ini madhab salaf, akan tapi dia tidak memilih ucapan ini. Lihat katanya, wa in kuntu la aqulu bihi wa la akhtar, walaupun aku enggak memilih pendapat ini. Kenapa? Karena syubhat ilmu kalam itu menancap di dalam hatinya. Kemudian dia akan membaca ucapan para salaf. Kok banyak kali ucapan salaf menafsirkan ketinggian Allah di atas arsy, terpisah dari makhluknya. Tapi syubhat yang ada di dalam hatinya lebih kuat. Ini bahayanya apa? Syubhat ilmu filsafat. Enggak telawannya syubhat yang di dalam hatinya. Makanya katanya, wa in kuntu la aqulu bihi wa la akhtar. Aku akui ini madhab salaf, tapi aku enggak memilih ini. Kenapa? Syubhat ilmu kalam menancap di dalam hatinya. Nah, adzan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan. Dan berkata juga Al-Qurtubi rahimahullah, wa yaqul wa lam yunkir ahadun min as-salaf as-salih annahu istawa 'ala al-arsy haqiqatan wa khassa al-arsya bidzalika li'annahu a'zamu makhluqatihi wa innama jahilu kayfiyat al-istiwa fa innahu la tu'lam haqiqatuhu. Intaha kalam Al-Qurtubi dari kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Apa kata Al-Qurtubi? Tidak ada salah seorang dari kalangan salafus salih yang mengingkari, tidak ada salah seorang dari salafus salih yang mengingkari bahwa Allah meninggi, yakni istiwa di atas arsy secara hakiki. Wadah? Ini pengakuan dari siapa? Seorang yang menganut pemahaman filsafat, Al-Qurtubi. Walaupun dia tidak parah banget gitu. Jadi orang kena filsafat itu bertingkat-tingkat. Ada yang udah masuk kali, ada yang sampai macam Ibnu Sina kafir, udah macam Aristoteles. Kemudian Ar-Razi di syarahnya kutub-kutub Ibnu Sina dia baca-baca, kuat lagi kena syubhatnya gitu. Ada yang bertingkat-tingkat gitu. Wadah, sesuai dengan apa? Racun yang masuk, sesuai dengan dosis yang masuk. Makanya Imam Syafi'i, para ulama hadis melarang dari mempelajari ilmu kalam. Kemarin sudah disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan hukumnya, dia menghukumi orang yang belajar ilmu kalam itu dipukulin pakai apa? Pelepah kurma. Dikelilingin di kampung-kampung sambil dipukulin mukanya pakai sendal. Dikatakan inilah balasan orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Taib. Kata Al-Qurtubi, akan tetapi Allah mengkhususkan al-arsh. Kenapa? Karena arsh adalah makhluk yang paling besar dan tertinggi. Akan tetapi manusia tidak mengetahui kaifiat istiwanya Allah di atas arsh, kan gitu. Tidak diketahui kaifiat dan hakikatnya bagaimana, Allahu a'lam. Tapi kita fahami makna istiwa adalah meninggi dan di atas. Nah, kemudian faedah di sini, hal yuqalu fi sifatil istiwa ma
yuqalu fi sa'ir sifatil fi'liyah bi anna jinsaha qadim wa afraduha hadithah. Apakah dikatakan pada sifat istiwa dikatakan juga sebagaimana sifat perbuatan Allah yang lain? Kemarin sudah kita sebutkan kaidah bahwa sifat perbuatan jinsuha qadim wa afraduha hadith. Qadimun naw wa hadithatul ahad. Kalau masih ingat di kaidah-kaidah yang sebelumnya, makanya Nabi bilang kalau bisa kaidah-kaidah yang kemarin kita bahas diulang-ulang, enggak cukup sekali 2 kali, mungkin 10 kali, supaya benar-benar apa? Supaya benar-benar faham kita. Apalagi masalah kaidah, kalau sekali dipelajari mungkin belum sempurna pemahaman, kan itu, belum lengket. Maksudnya apa? Apakah jins dari istiwa itu qadim, tidak memiliki permulaan? Apakah nau'nya juga, maksudnya kejadian istiwa-istiwa itu? Ada banyak istiwa, misalnya istiwa di sini dikatakan hadis. Maksudnya pada arsy. Taib. Jawabannya, la budda an nufarriq baina al-istiwa 'ala al-arsy wa baina mutlaq al-istiwa. Wajib kita bedakan antara istiwanya Allah di atas arsy dengan istiwanya Allah secara mutlak tidak di atas arsy. Jelas, meningginya Allah yang sifat fi'liyah di atas arsy dan meningginya Allah yang sifat fi'liyah tapi tidak di atas arsy. Dilepaskan dulu arsy, tidak dikaitkan dengan al-arsy. Fa amma al-istiwa 'ala al-arsy fala jinsa lahu. Adapun istiwanya Allah di atas arsy berkaitannya ketinggian perbuatan Allah di atas arsy, maka tidak ada jinsnya, karena itu hadis, kan gitu. Fa huwa muta'alliqun bi makhluqin makhsusin wujida ba'da an lam yakun mawjudan wa huwa al-arsy fa huwa laysa qadiman. Kenapa? Karena perbuatan ini, meningginya Allah di atas arsy, berkaitan dengan arsy tersebut, dan arsy ini adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada. Karena makhluk diawali dengan ketidakadaan, ya kan? Seluruh makhluk kita imani bahwa makhluk namanya juga makhluk yang diciptakan. Berarti ada momen di mana dia sebelumnya enggak ada. Wadah. Wa amma mutlaqul istiwa, adapun istiwa secara mutlak tidak dikaitkan dengan arsy. Ai sawa'un kana 'ala al-arsy aw 'ala ghairihi fa nahnu la na'lam bihi. Faqad yakunu Allah Ta'ala mustawiyan 'ala makhluqin akhar ghairi al-arsy wa nahnu la na'lamu bidzalik. Artinya mungkin saja Allah istiwa di atas selain arsy sebagaimana kita sebutkan. Tapi kita tidak mengetahuinya, mungkin kita katakan, tapi tidak kita pastikan karena enggak ada dalilnya. Iya kan? Nah, walam yukhbirna Allah Ta'ala, karena Allah enggak mengkabarkan, bisa saja kan gitu. Karena ada perbuatan yang Allah lakukan yang kita tidak ketahui. Kita katakan mungkin, tapi tidak kita pastikan. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Nah, walam yukhbirna Allah annahu kana mustawiyan ala makhluqin akhar qabla khalqil arsy fala nadri ma al-amru fi hadhihi al-qadhiyyah. Nah, ini bisa saja Allah istiwa di atas arsy, istiwa di atas selain arsy, tapi Allah tidak mengabarkan perkara itu kepada kita, kan gitu. Tapi tidak juga kita pastikan. Kenapa? Karena enggak ada dalilnya. Tidak juga kita tolak, kan gitu. Maksudnya kepada selain arsy. Jelas ya, antara istiwa secara umum kemudian istiwa dikaitkan dengan arsy. Adapun istiwa Allah di atas arsy, maka ini jelas dikatakan hadis. Yani, apakah Allah istiwa di atas arsy? Arsy itu belum ada. Nah, Burhan. Gimana? Apakah Allah istiwa di atas arsy sebelum menciptakan arsy? Kevin. Nah, karena arsy enggak ada. Ini kemarin kayak kaidah yang kemarin kayak gitu. Apakah Allah meninggi di atas makhluk sebelum makhluk enggak ada? Kayak mana makhluk yang enggak ada? Apa? Jadi istiwanya Allah di atas arsy setelah diciptakannya arsy, tentunya kan gitu. Setelah diciptakannya al-arsy. Tapi apakah kita larang bahwa Allah istiwa di atas selain arsy? Tidak kita larang. Mungkin kita katakan mungkin
Tapi tidak bisa kita tetapkan karena nggak ada dalilnya. Nggak ada Allah kabarkan Allah istiwa di atas selain arsy. Tapi nggak juga kita bilang oh nggak mungkin Allah istiwa di atas selain arsy. Nggak boleh kita bilang demikian. Nah, ini perlu dipahami. Inilah konsep sifat perbuatan Allah qadimun nawu wa hadithatul ahad. Jins dari perbuatan-perbuatan itu qadim, yakni tidak memiliki permulaan, dan ahadnya momen-momennya itu hadis. Nah, ini makanya ada kaitannya dengan apa? Dengan masalah alam semesta. Masalah alam semesta. Makanya tadi kita katakan apakah Allah istiwa di atas arsy sebelum menciptakan arsy? Ini pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah kan? Kenapa? Ya ada arsy gimana mau dipaksakan ya? Apa yang mau diistiwakan? Sama seperti apa? Seperti apakah Allah di dalam atau di luar alam semesta sementara alam semesta enggak ada? Ini ucapan Said Fudah kemarin disebutkan ucapan yang batil dan kontradiksi dengan akal. Baik, kita sebutkan satu saja dulu malam ini. Kritikan atau sanggahan ahli bid'ah dalam menetapkan sifat istiwa. Sanggahan ahli bid'ah al-mu'attilah yang menolak sifat terhadap penetapan istiwanya Allah di atas arsy yang ditetapkan ahli sunnah. Jadi ahli bid'ah punya sanggahan kan gitu. I'tiradat al-mu'awwilah ala itsbat sifatil istiwa. Al-i'tiradul awal, sanggahan yang pertama yang mereka kemukakan, anna al-qaul bi anna Allah istawa 'ala al-'arsy ba'da khalqis samawati wal ard, yani anna Allah ta'ala kana faqidan li ba'dhi kamalihi thumma tahsulu 'alaihi. Nah, ini kata mereka. Mereka mengatakan kalau dikatakan bahwa Allah istiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi, berarti Allah kehilangan sifat sempurnanya. Kemudian setelah menciptakan langit dan bumi, istiwa di atas arsy, kemudian muncul sifat sempurna. Berarti ada momen di mana Allah tidak sempurna. Ini kata mereka. Walakin hadzal i'tirad ghair sahih. Akan tapi sanggahan ini tentunya batil dari dua sisi. Min al-awjuh, dari dua sisi. Sisi yang pertama, al-wajhul awwal, anna adama wujudi syai'i li'adam wujud sababihi aw mujibihi laysa naqsan. Sesungguhnya ketidakadaan wujud sesuatu dan tidak adanya sebab dari sesuatu tersebut maka ini bukanlah kekurangan, bukanlah naqs. فعدم خلق الله للمخلوقات التي ستأتي بعد 10 سنوات ليس نقصا الآن. Maka sebelum Allah menciptakan makhluk yang akan datang nanti setelah puluhan tahun, sekarang apakah itu kekurangan bagi Allah? Wadah? Yani kita berikan contoh. Apa contohnya? Contohnya Nabi SAW diciptakan kan gitu. Nah,
Atau yang lebih dekat sekarang, misalnya kita ada si Abdullah di 2010 lahir, Taib. Kemudian 10 tahun yang lalu, yakni tahun 2000, sebelum Allah menciptakan Abdullah, apakah pada saat itu Allah kurang dari sifat kesempurnaan karena belum menciptakan Abdullah? Maka enggak ada kita katakan Allah lepas dari sifat kesempurnaan, kan gitu. Atau itu adalah karena belum terjadi. Jadi ini konsep akal yang salah tentunya. Kenapa? Karena arsy belum ada, kan gitu. Dan ya ini belum ada mujibnya, belum ada sababnya. Nah, lianna mujibaha lam ya'ti ba'du, karena konsepnya, pendorongnya, kan gitu, ya ini belum ada. Wa bina'an alaih fa'adam istiwa Allah azza wa jalla 'ala al-'arsy qabla khalqil 'arsy laysa naqsan. Kita katakan tidak istiwanya Allah di atas arsy sebelum diciptakannya arsy bukanlah sifat kekurangan. Jelas. Tidak istiwanya Allah di atas arsy sebelum diciptakannya arsy bukanlah sifat kekurangan, karena namanya arsy juga belum ada. Naam. Li'anna al-arsy lam yakun mawjudan. Ini sisi yang pertama. Memang ada unsur-unsur mantiknya dia, makanya agak ini sedikit. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, an yuqalu nahnu la nanfi istiwa Allahil mutlaq qabla khalqis samawati wal ard. Kita tidak menolak istiwanya Allah secara mutlak, ya kan? Sebelum menciptakan langit dan bumi. Faqad yakunu hunaka istiwa'un lillahi ta'ala ala makhluqin akhar ghairil arsy nahnu la na'lamuhu. Kita katakan bisa jadi Allah istiwa di atas makhluk yang lain selain arsy, akan tetapi kita tidak mengetahuinya. Bisa jadi kita katakan. Siapa yang bisa menahannya? Enggak ada, kan gitu. Fala yasih an yurida fuqdan al-kamal fi hadhihi al-halah. Maka enggak boleh kita katakan atau mereka mengatakan berarti Allah hilang dari sifat istiwa. Karena kita katakan mungkin Allah istiwa, kan gitu. Mungkin kita katakan Allah istiwa. Makanya sebenarnya metode akal saja. Kalau orang yang ahlu sunnah yang beriman kepada Allah, Allah katakan fa'alun lima yurid. Allah senantiasa melakukan apa saja yang Allah inginkan. Innallaha kana aliman hakima. Kan sesungguhnya Allah maha hikmah dan berilmu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah. Allah tidak ditanya kenapa atas apa yang Allah lakukan, dan manusialah yang ditanya kenapa. Ini diantara pertanyaan orang-orang ateis yang membuat manusia ragu, kenapa. Ada batasan yang akal itu apa? Enggak sampai menjelaskannya. Sampai Said Fudah di antara tokoh Jahmiyah dan tokoh ilmu kalam sekarang, dia katakan ada akal itu memiliki batas, katanya, subhanallah. Maharatil uqul, katanya. Ada batasan akal yang membuat akal bingung. Udah enggak sampai di situ, katanya. Mentok. Kenapa enggak dia tetapkan sifat Allah, kemudian dia katakan kaifiahnya enggak sampai masuk akal kita? Udah sesimpel itu kok beragama. Nah, jadi ahlul kalam pun mengakui apa? Akal mereka terbatas. Akal mereka terbatas, itu khulasahnya. Tapi itulah kadang karena berpalingnya mereka dari Al-Quran dan Sunnah sehingga membuat mereka sesat dari jalan yang hak. Taib. Kesimpulannya tadi ada dua. Yang pertama kita katakan tidak adanya sesuatu itu, kan itu, dan tidak adanya sebab yang memberikan konsekuensi itu, maka bukanlah sebuah kekurangan, karena arsy itu belum ada. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak menolak secara mutlak istiwanya Allah secara mutlak. Kita tidak menolak istiwanya Allah secara mutlak. Kita katakan mungkin Allah istiwa di atas selain arsy, mungkin, ya kan? Tapi kita tidak tetapkan apa makhluk itu karena kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Mungkin kita katakan.
Tidak ada yang menghalangi itu. Nah, baik, ada pertanyaan? Ada sekitar 4 sanggahan ahli bid'ah dalam menolak sifat istiwa Allah. Yani mereka menolak sifat Allah dengan menolak sifat istiwa dengan 4 sanggahan. Nah, ada pertanyaan? طيب kalau enggak ada نكتفي بهذا القدر إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك